Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah di salah satu rumah Allah, Masjid Al-Falah yang tercinta ini, dan kemudian kita melanjutkan dengan thalabul ilmi untuk memahami petunjuk-petunjuk Allah di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Pada malam hari ini, karena kita mau memasuki hari-hari penting, yaitu hari-hari 10 dari awal bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu saya ingin mengingatkan kita semua bagaimana seharusnya kita mengambil manfaat dari hari-hari yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, sehingga kita bisa lebih banyak mengumpulkan bekal kita untuk kehidupan akhirat yang kekal abadi. Tadi saya bacakan surat Al-Fajr, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr, demi waktu fajar. Walayalin 'ashr, dan demi hari-hari yang 10. Wasyaf'i wal watr, dan demi hitungan genap dan hitungan ganjil. Kita sebagai hamba-hamba Allah tidak dibenarkan bersumpah kecuali atas nama Allah. Oleh karena itu, kalau kita mendengar anak-anak kita, cucu-cucu kita sumpah serapah dengan mengatakan demi Allah, demi Rasulnya, harus kita koreksi. Kenapa? Karena kita hanya boleh bersumpah atas nama Allah, demi Allah, itu betul. Tapi kalau demi Rasulullah, dalam hadis dikatakan siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Dan syirik adalah merupakan dosa besar. Ya, oleh karena itu kita harus mengoreksi anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan orang sekitar kita, jangan sampai melakukan sumpah yang seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala bebas, bisa bersumpah atas nama apa saja. Dan para ulama mereka menjelaskan bahwa
apabila Allah bersumpah atas nama suatu benda, maka itu menunjukkan bahwa benda tersebut sangat penting. Misalnya Allah bersumpah wal asr, demi waktu. Waktu adalah sesuatu yang sangat penting. Waktu adalah jatah umur kita. Kalau waktu kita untuk hidup di dunia ini habis, maka berarti kita tidak bisa menambah pahala di akhirat. Kita tidak bisa mengurangi dosa-dosa kita yang belum diampuni Allah. Nah, Allah bersumpah tadi atas nama Fajar, wal fajri, demi waktu subuh, demi waktu pagi. Artinya waktu subuh, waktu pagi itu sangat penting. Waktu subuh kita disunahkan untuk memperpanjang bacaan Al-Quran, terutama kalau kita menjadi imam. Makanya kita juga disunahkan membaca surat As-Sajdah waktu hari Jumat dan surat Al-Insan pada rakaat kedua. Dua-duanya adalah merupakan surat-surat yang panjang. Begitu pula kita disunahkan membaca surat-surat lain yang panjang. Jangan kita salat subuh tapi yang kita baca surat Al-Ikhlas dan surat An-Nas. Ya, jangan. Kenapa? Karena itu ada termasuk surat-surat yang pendek. Begitu juga kebiasaan kita membaca Al-Quran, tilawah atau ngaji habis sholat subuh. Maka insya Allah itu termasuk inna Quran al-fajri kana masyhuda. Sesungguhnya bacaan Quran waktu pagi, waktu subuh itu disaksikan oleh Allah. Jadi yang pertama Allah bersumpah atas nama waktu pagi, dan waktu pagi itu penting. Kalau kita ingin lebih sukses, maka kita bikin usaha, kita lakukan persiapan dari pagi-pagi. Toko kita jangan sampai bukanya sudah agak siangan, tapi dari pagi kalau bisa kita sudah buka sehingga kita pun banyak pelanggan. Nah, di situ ada waktu menyongsong rizki. Lalu Allah bersumpah walayalin asyar, dan demi malam-malam yang 10. Nah, perlu bapak-bapak ketahui bahwa dalam bahasa Arab 10 hari itu bisa disebut asyra layali, ya, 10 malam. Bisa disebut asyra ayyam, 10 hari. Nah, kalau kita kan kita biasa menyebut 10 hari itu ya 10 hari. Enggak ada yang nyebut 10 malam atau 10 siang. Tapi kalau bahasa Arab menyebut 10 malam, otomatis siangnya sudah ikut. Disebut 10 siang, otomatis malamnya ikut. Mana ada malam tanpa siang, ya. Begitu juga mereka bisa menyebut 10 hari, asyarat ayyam. Nah, inilah bahasa Arab. Memang kalau kita mempelajari bahasa apapun itu
kita harus, kalau istilah Arabnya kita harus punya zauq, ya, zauq itu rasa bahasa. Dengan adanya rasa bahasa itu kita bisa memahami apa-apa yang dikatakan oleh bangsa lain. Kita nggak usah bahasa Arab, bahasa Jawa, ya, bahasa Sunda, bahasa Madura, itu pun juga seringkali beda dengan bahasa Indonesia. Misalnya orang Jawa kalau mau melewati di depan orang bilang nyuwun sewu. Padahal artinya kan nyuwun itu minta. Sewu itu 1000. Apa mau minta dikasih duit 1000? Kan enggak. Tapi maksudnya bahasa Sundanya mungkin ringkas punten. Nah, jadi ini masalah zauq, ya, rasa bahasa, sehingga kita dalam menggunakan bahasa apapun sesuai dengan pemahaman masyarakat setempat. Nah, kembali tadi pada masalah bahasa Arab, Allah berfirman walayalin asyad, dan demi hari-hari yang 10, ya, terjemah apa adanya, demi malam-malam yang 10. Tapi terjemahan yang tepat sesuai dengan zauq tadi, demi hari-hari yang 10. Wasyaf'i wal watr, demi hitungan genap dan demi hitungan ganjil. Saya dulu waktu masih kecil nggak paham apa sih manfaatnya hitungannya, nggak paham. Bahkan sampai saya di pesantren pun masih belum paham. Nah, ketika saya sudah di Jerman, suatu hari saya naik kereta api dari Jerman Barat ke Jerman Timur, yaitu ke Berlin. Nah, ada seorang yang duduk di depan saya, ya, karena gerbongnya itu satu ruang, jadi setiap ruang itu penumpangnya berhadapan-hadapan. Jadi saya ngobrol dengan orang Jerman itu, berkenalan. Ternyata beliau itu adalah seorang profesor matematika. Nah, saya heran, kok ada profesor matematika? Wah, berarti orang ini jagoan untuk hitung-menghitung. Itu saja pemahaman saya. Saya tanya, ada kegiatan apa di Jerman Barat? Kata dia, baru konferensi para profesor matematika di Hannover kalau nggak salah. Ya, jadi saya waktu itu baru ngeh bahwa hitung-menghitung itu pun ada profesornya. Dan memang hitung-menghitung ini adalah masalah yang luar biasa. Makanya tokoh umat Islam, ulama umat Islam yang namanya Al-Jabar itu menemukan kaidah-kaidah hitungan yang akhirnya sekarang lebih dikenal sebagai matematika. Kalau dulu waktu saya masih sekolah di SD, SMP, ya, itu masih disebut Al-Jabar. Nah, sekarang sudah berubah. Ada nggak sekarang istilah Al-Jabar? Nggak ada, ya. Aljabar geometri. Iya. Ya, jadi itu ada tokoh Islam, penemu kaidah-kaidah hitungan. Dan sekarang ini teknologi semuanya memerlukan hitung-menghitung.
bagaimana kita tahu waktu sholat? Dengan hitungan. Nah sekarang nggak seperti zaman dahulu ya. Harus ada ahli hisab ya, untuk bisa menghitung waktu sholat, waktu lima sholat. Nah sekarang orang dengan komputer yang memahami ilmu hisab ya, dengan komputer dia bisa membuat jadwal sholat di masing-masing kota Indonesia misalnya. Kemudian teknologi persenjataan, bagaimana Amerika bisa mengebom satu kota yang ada di benua lain, dan bom itu bisa dijatuhkan persis di kota yang diinginkan. Ini juga masalah matematika dan lain sebagainya. Jadi orang yang memahami teknologi, mereka sangat mementingkan matematika, sehingga kita paham di sini tentang pentingnya hitungan genap dan ganjil. Dengan adanya hitungan genap dan ganjil itulah lalu bisa dikembangkan menjadi berbagai ilmu. Nah, Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada walayalin asyar, demi hari-hari yang 10. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu mal amalu fi ayyamin afdal minha fi hadhi, yang artinya tidak ada amalan-amalan di hari-hari lain yang lebih afdal daripada amalan di hari-hari 10 ini. Ya, di hari-hari 10 tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Kata Nabi, tidak ada amalan di hari-hari lain yang lebih baik daripada amalan yang dilakukan di 10 hari Dzulhijjah ini. Para sahabat bertanya, walal jihad, begitu juga jihad tidak lebih utama dari amalan di hari-hari yang 10 ini? Kata Rasulullah, walal jihad, jihad pun juga tidak bisa mengalahkan nilai amalan yang dilakukan di hari-hari 10 ini. Illa rajulun yukhadiru binafsihi wa malihi thumma la yarji syai'an, kecuali kalau ada laki-laki yang berjihad, mempertaruhkan nyawanya dan hartanya, setelah itu tidak ada yang pulang ke rumahnya, nyawanya ya hilang karena dia terbunuh, hartanya juga habis, gak ada yang bisa dikembalikan pada keluarganya. Nah, jadi dia berjuang dengan dirinya, dengan hartanya, bukan dibiayai orang. Orang yang seperti itu baru amalannya, jihadnya bisa menandingi amalan di hari-hari yang 10 itu. Nah, kita perlu memahami apa yang dimaksud al-amal. Ya, al-amal itu sesuatu yang punya pemahaman yang luas.
kita sholat itu amal, kita sedekah itu amal, kita menasihati orang itu amal, kita menjenguk orang sakit itu amal. Yang namanya amal ini jenisnya banyak sekali, nggak terhitung. Amal kebaikan yang manapun, kalau kita lakukan pada 10 hari ini, maka nilainya lebih daripada jihad fisabilillah. Padahal jihad oleh Rasulullah sudah ditegaskan bahwa itu ada dzirwatu sanamil Islam, adalah amalan puncak ya, di dalam Islam. Amalan puncak itu adalah jihad. Jadi amalan lain apa itu rankingnya itu di bawah jihad. Oleh karena itu persoalannya bagaimana seharusnya kita memanfaatkan waktu yang 10 ini. Nah, kita kalau perlu harus membuat list ya, apa-apa yang mau kita kerjakan. Kita bikin catatan, misalnya kita hari-hari biasa kadang tahajud, kadang enggak. Nah, kita daftar selama 10 hari ini saya harus selalu tahajud. Kita kadang ke masjid, kadang enggak. Kita masukkan daftar selama 10 hari ini saya harus sholat jamaah di masjid. Kita hari-hari biasa kadang-kadang sedekah, kadang-kadang enggak. Maka kita bikin jadwal selama 10 hari ini, tiap hari saya harus melakukan sedekah. Sampai ya masalah-masalah yang mungkin enggak terpikirkan, ya misalnya di sekitar kita suka ada orang-orang miskin yang lewat depan rumah, kita kasih 1 bungkus nasi dengan lauknya. Ini sesuatu yang ringan, yang nilainya kecil, tapi karena kita kerjakan di 10 hari ini, maka nilainya melebihi jihad. Karena itu ya masing-masing kita kan punya anggaran. Kita ini setiap bulan infak tuh berapa persen ya. Maka kalau perlu kita tingkatkan. Untuk bulan Dzulhijjah infak kita harus lebih besar. Lalu kita bagi misalnya dibagi 10. Kita sudah siapkan nomor-nomor rekening yayasan-yayasan yang perlu disumbang, sumbangan untuk Palestina. Nah, kan kita tinggal pencet aja, uang sudah terkirim. Setiap infak kita meskipun hanya 10.000 ya, itu nilainya lebih daripada jihad fi sabilillah. Kita juga jangan putus dari zikir. Zikir yang gimana? Zikir lengkap. Jangan zikir hanya di hati, tapi mulut kita juga qomat kamit untuk mengucapkan apakah itu la ilaha illallah, ataukah Allahumma sholli ala Muhammad, atau astaghfirullah dan lain sebagainya. Kita kalau bisa juga melakukan doa ala dhahril ghaib. Apa itu doa ala dhahril ghaib? Itu doa yang tidak diketahui orang yang didoakan. Ya misalnya
Pak Zul berdoa mendoakan untuk Ustadz Ahmad. Ya. Apa kelebihan doa ala dhahril ghaib? Ketika Pak Zul berdoa, ya Allah, berilah Ustadz Ahmad kesehatan dan tambahlah rizkinya dan berkahi. Ketika orang mengucapkan semacam itu, malaikat langsung berdoa juga, yaitu doa yang sama. Ya Allah, berikanlah hamba-Mu Zulhasmi rizki yang melimpah dan berkah dan kesehatan. Bedanya apa? Bedanya doa untuk Ustadz Ahmad tadi yang mengucapkan Pak Zul adalah manusia yang ya biasa mengerjakan kesalahan, mungkin juga masih ada dosa-dosa. Ya, manusia itu tempat salah dan lupa. Itu Pak Zul mendoakan Ustadz Ahmad. Sekarang balasannya malaikat mendoakan Pak Zul. Yang namanya malaikat ini ada makhluk yang suci bersih dari noda dan dosa. Dan dia adalah makhluk yang sangat dekat kepada Allah. Nah, jadi kalau kita didoakan oleh malaikat ini, Masya Allah ya. Jadi untuk mustajabnya doa tadi sudah barang tentu lebih mustajab doanya malaikat daripada doanya manusia. Nah, kalau kita ingin didoakan oleh malaikat, ya sering didoakan, caranya itu tadi, banyak-banyaklah mendoakan saudara kita. Dulu Ustadz Iman Allah yarham, kalau ketemu saya suka bilang, Ustadz, saya selalu mendoakan Ustadz. Dan beliau juga cerita, saya itu punya daftar orang-orang yang selalu saya doakan. Itu sampai supaya nggak lupa itu Ustadz Iman seperti itu. Ya, jadi ini termasuk amalan-amalan yang perlu kita perhatikan demi untuk mendapatkan yaitu berkah dari hari-hari 10 ini. Nah, kita juga punya waktu untuk puasa. Cuman puasa ini ada khilafiyah ya. Ada yang mengatakan selama 9 hari kita puasa terus. Tapi saya cari-cari hadisnya memang nggak ada bahwa Nabi terus-terusan puasa. Tapi kita bisa puasa Nabi Daud misalnya, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak ya. Itu kalau kita ingin sering puasa. Lalu nanti ketika jamaah haji berada di Arafat, kita ada puasa Arafat. Puasa Arafah ini Masya Allah, sehari puasa, tapi Allah memberi pahala kita dengan pengampunan selama 2 tahun. Ya, jadi keutamaan atau fadilahnya luar biasa dari puasa 1 hari, yaitu puasa Arafat. Nah, kemudian tanggal 10, kita untuk menetapkan mulainya 1 Dzulhijjah ini kapan? Kalau mengikut
penanggalan Indonesia itu mungkin Sabtu depan tanggal 8. Tapi kalau urusan haji sebaiknya kita bermakmum ke Saudi Arabia, karena Saudi akan menetapkan tanggal wukuf. Ya, kapan wukufnya? Kalau wukufnya tanggal 16 Juni, ya berarti sama. Kalau wukufnya lebih cepat tanggal 15, berarti tanggal 1 atau hari Jumat, ya, itu tanggal 1-nya Dzulhijjah, itu tanggal 7 Juni. Ya, jadi saran saya kita mengikut penanggalan Saudi. Kenapa? Karena namanya puasa Arafah itu adalah puasa ketika jamaah haji ada di Arafah. Nah, kalau waktu kita berbeda, kita puasa misalnya jamaah haji berada di Arafah hari Rabu, kita puasanya hari Kamis. Nah, jamaah hajinya sudah ada di Musdalifah atau sudah tawaf ifadah di Makkah, ya. Jadi bagaimana mungkin dikatakan puasa Arafah sedangkan Arafah kosong? Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi nanti puasa Arafahnya itu kita mengikut ketetapan Saudi Arabia. Begitu juga sholat Idul Adha. Kurban itu adalah tanggal 10 setelah kita melaksanakan sholat Idul Adha. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ibnu Hibban bersabda, "Ma amalu adamiyyin min amalin, ma amila adamiyyun min amalin yauman nahar ahabbu ilallahi min ihraq ad-dam." Tidaklah manusia melakukan amalan pada hari kurban yang lebih dicintai Allah, daripada ihraq ad-dam, menumpahkan darah. Maksudnya adalah menyembelih kurban. Ya. Itu adalah amalan puncak, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah berkorban. Innahu layati yaumal qiyamah bi quruniha wa asy'ariha wa adlafiha. Sesungguhnya korban itu mendatangkan pahala pada hari kiamat sesuai dengan jumlah tanduknya, jumlah bulunya, dan jumlah kukunya. Masya Allah, ya. Kita ini sudah pernah ada nggak orang yang menghitung rambutnya sendiri? Rambut di kepala kita jumlahnya entah berapa. Nah, padahal yang namanya domba, kambing, sapi, unta itu tubuhnya penuh dengan bulu. Jadi jumlahnya itu berlipat ganda daripada rambutnya manusia. Sebanyak rambut-rambut itu kita mendapat pahala dari Allah. Kemudian lanjutannya, wa inna dam la yaqau minallah bimakanin qabla ayyaqa'a minal ard. Dan sesungguhnya darah itu, darah korban, sudah sampai kepada Allah di satu tempat sebelum jatuh ke tanah. Kita motong kambing, motong sapi,
kan mungkin antara leher hewan itu dengan tanah itu mungkin jaraknya cuma 30 cm. Di mata kita ya, kita sembelih dan langsung mengucur ke tanah. Tapi kata Rasulullah SAW, sebelum sampai di tanah dia sudah sampai kepada Allah. Artinya apa? Artinya bahwa Allah itu sangat cepat menerima amal kebaikan yang namanya berkorban. Nah, jadi amalan kita itu begitu cepat ya, diterima oleh Allah. Padahal kita semua selalu berharap kalau kita beramal, kita ibadah agar semuanya diterima oleh Allah. Fatibu biya nafsan. Oleh karena itu senanglah, bergembiralah ya, karena penerimaan Allah yang cepat ini. Karena jaminan bahwa amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang namanya kurban itu kita banyak tawaran. Ada kambing yang kecil harganya 3 jutaan. Ada kambing yang besar 4 juta ke atas. Ada sapi yang beratnya mungkin cuma 300 kilo. Ada sapi yang beratnya 1 ton. Apa bedanya? Saya dulu waktu kecil berpikir, ya ngapain orang membeli sapi yang mahal, padahal sapi yang murah banyak. Ternyata mahal murahnya hewan ternak yang kita korbankan itu petunjuk seperti apa syukur kita terhadap nikmat Allah. Sehingga kalau syukur kita lebih karena nikmat kita juga banyak dibanding orang-orang sekitar, ya mestinya pilihlah kurban yang harganya mahal. Sama dengan Rasulullah SAW. Nabi itu dulu waktu masih miskin, itu kurban seekor kambing untuk dirinya, keluarganya, dan untuk umat Islam. Cuma seekor kambing ya, untuk diri, keluarga, dan umat Islam. Tapi begitu Nabi kaya, pernah Nabi itu korban 100 ekor unta. Bayangkan ya, unta itu harganya lebih mahal dari sapi yang bagus. Jadi kalau Nabi korban 100 ekor unta, itu kalau zaman sekarang kita hitung dengan rupiah sudah bermiliar-miliar. Nah, kenapa? Nah itu begitulah Nabi mensyukuri nikmat Allah. Habis. Kalau gitu beri ketaatan dulu ya. Amen.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan sedikit lagi. Jadi ketika Nabi sudah sering melaksanakan jihad fisabilillah dan boleh dikatakan umat Islam selalu menang. Kalau menang itu dapat rampasan perang, maka Nabi pun semakin kaya. Apalagi waktu perang Khaybar melawan Yahudi. Yahudi itu meninggalkan kekayaan yang banyak sekali dan meninggalkan tanah yang subur. Ya, itu para sahabat pun yang tadinya miskin setelah perang Khaybar itu menjadi kaya. Makanya Nabi pernah menegur seorang sahabat yang bajunya tambal-tambalan. Begitu menjadi kaya, dia tetap pakai baju tambal-tambalan. Kata Nabi, wahai fulan, sesungguhnya Allah itu kalau memberimu rezeki ingin melihat bekas dari nikmatnya itu pada dirimu. Ya, jadi jangan sudah kaya raya bajunya masih compang-camping. Nanti ada orang miskin pengen minta bantuan nggak berani dia. Jadi Nabi itu sampai bersabda kepada semua sahabatnya, siapa yang mati meninggalkan warisan untuk keluarganya, siapa yang mati meninggalkan hutang, saya yang bayar. Ya, begitu dermawannya Nabi. Jadi Nabi korban pun juga sampai berkorban 100 ekor unta. Nah, jadi kembali pada tadi bahwa mau kita yang mahal atau murah itu tergantung pada rizki yang kita terima. Semakin banyak rizki yang kita terima, maka nilai daripada korban ini hendaknya juga ditingkatkan. Nah, masalah yang penting diingat bahwa orang yang punya niat berkorban, itu kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, bahwa orang yang punya niat untuk berkorban, maka begitu masuk tanggal 1 Dzulhijjah, dia tidak boleh mengambil dari rambutnya ataupun dari kukunya, ya, sedikit pun. Jadi rambut, ya, rambut kepala, rambut di tubuh yang dimanapun itu nggak boleh dicukur. Potong kuku juga nggak boleh. Ya, sampai kita berkorban. Samalah dengan kita haji. Kita haji itu nggak boleh kita motong rambut, nggak boleh kita motong kuku, ya. Tapi setelah korban baru kita boleh, ya. Jadi ini aturan bagi orang yang berkorban. Nah, yang namanya korban itu biasanya kalau korban seekor kambing itu untuk keluarga. Jadi jangan seperti sebagian orang kita, tahun ini korban suami, tahun depan istri, tahun depannya lagi anak yang sulung, itu anak nomor 2. Bukan begitu, ya. Setiap kali korban, ya korban untuk suami, istri, dan anak semuanya. Karena itu kalau bapaknya berkorban untuk semuanya, anaknya juga kena aturan. Gak boleh dia motong kuku, gak boleh potong rambut, dan lain sebagainya. Nah, kemudian terakhir dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW juga mengingatkan, mangkana lahu si'ah, siapa yang mempunyai si'ah, si'ah itu kelonggaran keuangan, ya. Walam yudhahi, tapi dia tidak berkorban, fala
yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat ke tempat sholat id kami ya. Hadis ini bukan berarti pengharaman, tapi menunjukkan bahwa berkorban itu adalah sesuatu yang sunnah tapi sangat digalakkan. Ini yang istilahnya ada sunnah muakkadah ya. Sampai-sampai kalau orang mampu tapi tidak mau korban, kata Nabi, jangan ikut sholat id, itulah kasarnya. Ya, demikian bapak-bapak, bisa ditutup ya. Ya, semoga bermanfaat dan kita dapat memaksimalkan upaya kita untuk mendapatkan bekal akhirat, sehingga kelak kita semua dikumpulkan oleh Allah di surganya bersama Rasulullah SAW. Pertanyaan pendek boleh? Boleh ya? Boleh. Ya, pendek aja kan? Pendek saja. Ya. Rezeki, dicukupkan rezeki untuk berkurban. Artinya tidak ada orang yang tidak mampu berkurban. Betul, Ustaz? Kalau sudah niat, insya Allah dicukupkan untuk berkurban. Ya, kembali pada upaya kita ya. Kerja kita sama dengan semua orang punya niat haji, tapi usaha untuk mendapatkan rezeki itu seperti apa, dan juga takdir Allah itu seperti apa. Ada yang berniat haji tahun depan bisa, ada yang setelah 5 tahun baru bisa, 10 tahun baru bisa. Begitu pula niat untuk korban. Kita banyak melihat contoh, ada pemulung, dia menabung sedikit-sedikit bisa untuk berkorban. Ada orang yang ASN ya, tapi rezekinya ya terbatas. Kalau mau berkorban nilainya 3 juta, bagi dia berat. Nah, ada juga yang seperti itu. Ya, demikian kita akhiri. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.